Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amelia Vika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori ilmu manajemen dan evolusi pemikiran ilmu manajemen. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Saljo Puspopranoto. Dia berpendapat bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja bersama dan melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Yang kedua, Melayu SP Hasibuan berpendapat bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Yang ketiga yaitu dari P. Hani Handoko berpendapat bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu dari Richard L. Duff mengemukakan yaitu manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Selanjutnya, yaitu sebelum memasuki pembahasan tentang teori manajemen, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori ilmu manajemen terlebih dahulu. Teori manajemen bisa dipahami sebagai sebuah proses sosial dan figur sosial. Yang pertama yaitu sebagai proses sosial. Teori manajemen adalah proses bagaimana organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu sebagai figur sosial. Teori manajemen adalah kelompok sosial, biasanya terdiri dari eksekutif dan manajer, yang bekerja untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi demi mencapai tujuan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori manajemen. Yang pertama, teori manajemen dari aliran manajemen ilmiah, yaitu teori manajemen ilmiah muncul sebagai dari kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas di awal abad ke-20, terutama Amerika Serikat. Tenaga kerja terampil amat terasa kurang, satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas adalah menaikkan efisiensi bekerja. Menurut Robert Owen, peningkatan kondisi kerja, misalnya perumahan, jam kerja, koperasi yang menjual kebutuhan karyawan dengan harga murah, dan sebagainya, akan dapat meningkatkan produksi dan laba sendirinya. Yang kedua, menurut Charles Babbage, penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses kerja akan meningkatkan produktivitas dan dapat menekan biaya. Dia mengemukakan bahwa seorang pekerja dapat dilatih suatu keterampilan tertentu dan harus bertanggung jawab terhadap bagian pekerjaan. Dan yang ketiga, menurut Frederick W. Taylor, ini dikenal dengan manajemen ilmiahnya dalam upaya meningkatkan produktivitas. Gerakannya yang terkenal adalah gerakan efisiensi kerja. Adapun filsafat Taylor memiliki 4 prinsip yang ditetapkan, yaitu 1. Pengembangan manajemen ilmiah secara benar. 2. Pekerjaan diseleksi secara ilmiah dengan menempatkan pekerjaan yang cocok untuk satu pekerjaan. 3. Adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah dari para pekerja. Dan yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dengan pekerja. Dan yang keempat, menurut Henry Elkin menekankan pentingnya mengembangkan minat hubungan timbal balik antara manajemen dan para karyawan, yaitu kerjasama yang harmonis. Frank
B. Gilbert dan Lillian Gilbert. Mereka adalah sepasang suami istri. Suami istri ini selain mempelajari masalah gerak dan kelelahan, juga tertarik dengan usaha membantu pekerja menampilkan potensinya secara penuh sebagai makhluk manusia. Aliran ini melupakan kepuasan pekerjaan pekerja sebagai manusia biasa. Aliran ini melupakan kepuasan pekerja sebagai manusia biasa. Perhatian Lillian Gilbert tertuju pada aspek manusia dari kerja dan perhatian suaminya pada efisiensi, yaitu usaha untuk menemukan cara satu-satunya yang terbaik dalam melaksanakan tugas tertentu. Dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah, harus memandang para pekerja dan mengerti kepribadian secara kebutuhan mereka. Untuk teori manajemen yang kedua yaitu dari aliran teori organisasi klasik, di mana Henry Fayol memberi perhatian utama pada kegiatan manajerial sebab dia berpendapat bahwa kemampuan manajerial adalah aspek penting yang dibutuhkan dalam operasi perusahaan. Dan yang kedua yaitu menurut Max Weber. Max Weber mengemukakan tentang manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Dan yang ketiga yaitu Mary Parker. Mary percaya bahwa adanya hubungan yang harmonis antara karyawan dan manajemen berdasar persamaan tujuan, namun tidak sepenuhnya benar untuk memisahkan atasan sebagai pemberi perintah dengan bawahan sebagai penerima perintah. Chester Bernard mengemukakan bahwa perusahaan dapat beroperasi efisien dan tetap bertahan hanya kalau sasaran organisasi dibuat seimbang dengan tujuan dan keperluan individu yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Teori manajemen yang ketiga yaitu aliran hubungan manusiawi. Aliran ini sering disebut juga aliran manajemen hubungan manusia. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen memahami manusia. Aliran ini menggunakan disiplin ilmu psikologi dan sosiologi dalam menerapkan teori-teorinya. Yang pertama dari Hugo Mr. Pratt. Sumbangan utamanya adalah penerapan faktor psikologi dalam membantu peningkatan produksi melalui 3 cara. Yang pertama yaitu mendapatkan orang yang cocok, yang kedua menciptakan kondisi kerja yang baik, yang ketiga memotivasi karyawan. Dari Elton Mayo, dia terkenal dengan karyanya yang eksperimen tentang perilaku manusia dalam situasi kerja. Eksperimen itu disebut dengan eksperimen Hawthorne. Simpulan dari eksperimen ini bahwa perhatian khusus dapat menyebabkan seseorang meningkatkan usahanya. Gejala ini disebut dengan Hawthorne Effect, yaitu pekerja akan lebih giat bekerja jika mereka yakin bahwa manajemen memikirkan kesejahteraan mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori manajemen. Dari ketiga aliran manajemen yang telah diuraikan di atas, ternyata sampai sekarang perkembangannya terus berjalan. Aliran hubungan manusiawi dan ilmu manajemen memberikan pendekatan yang penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah manajemen. Demikian pula aliran klasik yang telah berkembang ke arah pemanfaatan hasil-hasil penelitian dari aliran lain dan terus tumbuh menjadi pendekatan baru yang disebut pendekatan sistem kontingensi. Proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini yang dilihat dari 5 sisi, yaitu yang pertama, dominan, yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Pengkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Dan yang kedua, divergensi, yaitu di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran-aliran lainnya. Dan yang ketiga, konvergensi,
yaitu menampilkan aliran dalam satu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Perkembangan seperti inilah yang sudah terjadi sekalipun bentuk perkembangannya tidak seimbang, karena masih terlihat bentuk dominan dari satu terhadap yang lain. Yang keempat yaitu sintesis, berupa pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran-aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Dan yang kelima yaitu proliferensi, merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang baru yang memusatkan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu. Sekian dari saya, semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat bagi semua orang. Thanks for your attention semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.